Kehadiran Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diwarnai sorak-sorai kader Partai Kebangkitan Bangsa saat tiba di Gedung Tenis Indoor Senayan, Jakarta hari ini. Dalam acara PKB Road to Election ini, Muhaimin dan Prabowo saling lempar pujian. Muhaimin bahkan menyebut Ketua Umum Gerindra Prabowo sebagai calon presiden untuk pemilu 2024. Sebelumnya, pada 13 Agustus lalu, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar resmi menandatangani piagam kerjasama politik kedua partai demi menyongsong Pilpres 2024. Namun hingga saat ini kedua partai belum mengumumkan nama capres-cawapres yang akan diusungnya. Sementara itu hari ini calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, menyambangi gedung DPP Partai Keadilan Sejahtera. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bertemu sejumlah elit PKS, Presiden PKS Ahmad Syahiku dan Wakil Ketua Majelis Syuro, Ahmad Heriawan atau Aher. Anies dan elit PKS membahas persiapan Pilpres 2024, termasuk kemungkinan menduetkan Anies Aher di bursa Pilpres mendatang. PKS menyodorkan nama Ahmad Heriawan sebagai wapres dalam koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Hingga saat ini PKS sendiri belum mendeklarasikan calon presiden dan masih menunggu hasil pertemuan Majelis Syuro. Sebelumnya, elit Partai Amanat Nasional yang juga Wali Kota Bogor, Bima Arya, menyandingkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2024. Ide pasangan capres-cawapres Ganjar Emil diungkapkan Bima Arya dalam gala dinner di Pura Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah, Jumat 28 Oktober 2022 lalu. Pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil menurut Bima Arya akan saling melengkapi. Karena Ridwan Kamil tumbuh di lingkungan pesantren, sedangkan Ganjar dari muda sudah terjun sebagai aktivis di organisasi nasionalis. Namun nama Ganjar dan Ridwan Kamil hingga saat ini belum satu partai pun yang mendeklarasikan mereka sebagai tokoh yang akan diusung dalam Pilpres 2024 nanti. Tim TV One mengabarkan. Hingga saat ini memang baru Anies Baswedan yang memastikan diri maju dalam pertempuran pemilu 2024 sebagai calon presiden. Tapi siapa pasangannya, siapa yang akan menjadi pendampingnya, wakil presidennya, tentu hal-hal seperti ini tidak mudah untuk menentukan. Tidak hanya bisa diselesaikan dengan hitung kancing saja, banyak pertimbangannya, banyak juga perhitungan yang akan dilakukan oleh partai-partai pendukung, partai-partai koalisi. Kalau Anda lihat tadi memang banyak sosok yang kami tampilkan. Sosok-sosok itu selain Anies Baswedan memang kabarnya akan maju juga sebagai calon presiden di pemilu 2024. Kembali lagi Prabowo Subianto kita dengarkan, kemudian juga masih ada yang menyuarakan Ganjar Pranowo. Bahkan tadi Bima Arya juga mengatakan sepertinya duet yang ideal ini, Ganjar Emil, Ganjar Pranowo dan juga Ridwan Kamil. Kira-kira siapa yang akan menjadi pilihan masyarakat? Bagaimana elektabilitasnya dan juga bagaimana kemungkinan para partai ini menyodorkan duet pasangan capres-cawapres untuk bisa mewarnai pemilu 2024 mendatang. Untuk bisa memberikan pandangannya mengenai hal ini yang juga punya hitung-hitungan tersendiri, Mas Adi Prayetno sudah hadir di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Putri. Baik, gayanya malam hari ini anak muda sekali, bahkan jauh lebih muda daripada saya kayaknya. Apakah ini kemudian artinya sinyal bahwa sepertinya untuk capres mendatang yang muda-muda aja nih? Muda itu bukan soal umur, tapi soal gaya hidup dan pola pikir sebenarnya. Baik. Sebelum kita mendengarkan bagaimana pendapat dari Mas Adi Pray, sudah hadir juga secara daring, yaitu ada Mas Hendri Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Hendri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Putri, Mas Adi. Baik. Sehat-sehat semua. Alhamdulillah sehat semuanya. Saya juga Mas Hendri Satrio. Baik, Mas Hendri, Mas Adi dan juga pemirsa, kami rencananya akan membahas kemungkinan dari 3 calon atau 3 nama yang akan maju sebagai calon presiden di pemilu 2024 mendatang. Kami akan soroti Ganjar Pranowo,
kemudian juga Prabowo Subianto, dan yang terakhir yang sudah memastikan diri yaitu Anies Baswedan. Rasanya untuk bisa lebih fokus dan juga mengupas lebih panjang lagi mengenai calon-calon pasangannya juga atau calon-calon wapres yang kemungkinan mendampingi jika nama-nama ini akan melaju terus, maka kita sepertinya akan bagi-bagi segmen. Nah, di segmen awal ini saya akan fokus untuk bisa membicarakan peluang dari Ganjar Pranowo. Apalagi tadi kita sudah dengar ada satu dukungan, ada satu suara menyuarakan idealnya sih Ganjar sama Emil nih, apalagi satunya anak pesantren, satunya ini merupakan orang yang sudah lama berkecimpung di organisasi nasionalis. Mas Adi. Ya, saya kira munculnya nama Ganjar Pranowo dalam berbagai usulan partai politik dan tokoh ini tentu tidak terlepas dari elektabilitas Ganjar yang selalu masuk dalam top 3 ya. Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Jadi kalau hari ini misalnya ada PAN yang mencoba untuk menduetkan Ganjar Pranowo dengan Ridwan Kamil, itu tentu berbasiskan angka-angka statistik ya. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika duet ini mau dimajukan, kira-kira partai apa yang akan mengusung, dari PDIPK atau dari Koalisi Indonesia Bersatu? Itu kan pertanyaan-pertanyaan substansi. Tapi kalau kita membaca angka statistik, duet antara Ganjar Pranowo dengan Ridwan Kamil relatif sangat menjanjikan. Ganjar adalah capres dengan elektabilitas tertinggi sampai saat ini. Yang kedua, dalam posisi cawapres favorit itu ada dua sebenarnya, Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno. Dua sosok ini yang selalu bergantian. Kalau diduetkan dengan Ganjar Pranowo, relatif agak kuat jika dihadap-hadapkan dengan kandidat lain. Misalnya dilawankan dengan Prabowo Subianto, dilawankan dengan Anies. Dua sosok ini relatif kompetitif, bahkan jauh lebih unggul gitu ya. Ini adalah variabel-variabel yang sebenarnya bisa menjelaskan kenapa ada sejumlah tokoh dan partai politik seperti PAN mencoba untuk menduetkan tokoh ini. Jadi ini soal bagaimana persepsi dan preferensi publik sebenarnya, Putri. Bagaimana mereka itu ditawarkan kalau kemudian bersandingan. Tapi kan yang menjadi pertanyaan adalah apakah ada partai politik yang mau mengusung? Di tengah misalnya keinginan elit-elit partai yang juga ingin maju ya. Di PDIP misalnya Pak Ganjar masuk nominasi, tapi pada saat yang bersamaan elit PDIP kan sampai saat ini tetap ingin mengusung Puan Maharani sebagai kandidat jagoan Pilpres di 2024. Di KIB misalnya kita mendengar Golkar sampai saat ini itu harga mati Erlangga Hartarto. Ganjar Pranowo memang dikaitkan dengan KIB, makanya kemudian muncul nama Ganjar misalnya diusulkan oleh PAN dan diusulkan oleh P3. Dalam konteks ini sebenarnya persoalan perahu politik menjadi variabel penting. Andai Ganjar Pranowo dengan Ridwan Kamil itu diusung, adakah partai-partai ini yang sedia mengusung? Atau jangan-jangan partai itu lebih terkonsolidatif misalnya kalau Ganjar dipasangkan dengan Sandiaga Uno misalnya. Karena satu variabel Sandiaga Uno yang tidak dimiliki oleh Ridwan Kamil soal logistiknya. Orang tahu misalnya Pak Sandi ini adalah seorang pengusaha sukses dan sangat mungkin kalau bisa maju bisa mendanai soal bagaimana logistik pemilu untuk 2024 yang cukup mahal itu. Kan variabel-variabel ini yang sebenarnya bisa menjelaskan kira-kira nanti the end of the day-nya siapa kira-kira yang akan diusung. Bahkan ada juga yang mencoba untuk menjodohkan Ganjar Pranowo dengan Erick Thohir. Itu dia. Ya, popularitas Erick Thohir nggak dapat, ya, kurang signifikan. Elektabilitasnya juga kurang signifikan. Tapi juga publik tahu, Erick Thohir juga bisa mendatangkan logistik yang cukup berlimpah. Karena di pemilu itu tentu butuh asupan-asupan amunisi yang juga tidak sedikit. Mengingat memang ongkos politik kita dalam demokrasi elektoral memang cukup mahal. Tiga hal ini yang saya kira sekalipun ada usulan misalnya soal Ganjar dengan Ridwan Kamil, tapi sangat mungkin juga publik melihat bagaimana sangat mungkinnya Ganjar berpasangan dengan Sandiaga Uno dan belakangan muncul nama Erick Thohir ya. Jadi sebenarnya sangat dinamis Putri, tapi usulan PAN ini tentu saya cukup yakin didasarkan pada angka-angka statistik soal siapa capres dan cawapres favorit. Jadi muncullah dua nama ini. Baik, Mas Henry, Ganjar Pranowo ini masih menjadi favorit ternyata hingga saat ini di hati masyarakat kalau kita berkaca ataupun juga kalau kita melihat dari hasil survei yang dilakukan oleh para lembaga survei. Tinggal masalahnya adalah seperti disinggung oleh Mas Adi tadi, partai politik mana yang akan mendorong, mana yang akan mendukung. Yang kedua juga masalah siapa yang akan juga mendukung ataupun juga menopang ongkos politik dan juga menyediakan logistiknya. Bagaimana melihatnya? Ya, jadi kalau tadi bicara tentang Ganjar, iya ya, justru tidak lucu itu diusulkan oleh PAN yang selama ini jarang sekali bicara tentang nama calon presiden karena ada Zulkifli Hasan, kemudian juga ada beberapa nama yang kerap
didekatkan dengan PAN seperti Erick Thohir maupun Sandiaga Uno. Nah, bicara Ridwan Kamil, bicara Ganjar Pranowo, saya itu ada satu hal lagi. Karena akan kemana nanti Ganjar Pranowo yang akan maju bila nanti dia maju sebagai calon presiden. Apakah tetap berada di PDI Perjuangan seperti yang tadi Mas Adi sampaikan atau akan ke koalisi Indonesia Bersatu. Sampai hari ini memang akan sulit sekali menerka nasib seorang Ganjar Pranowo, bahkan bisa saja dia akhirnya tidak bisa maju sebagai calon presiden bila struktur partai PDI Perjuangan semakin kuat dengan nama Puan Maharani. Bahkan staf khusus yang beredar sudah beberapa nama yang dipersiapkan untuk mendampingi Puan Maharani seperti Prabowo Subianto hingga Ketua PBNU Gus Yahya. Nah, jadi kalau kita bicara sosok Ganjar Pranowo ini memang masih penuh dengan fantasi nih Mbak Putri. Kira-kira dia bisa maju atau tidak? Karena itu ada nama lain yang menguat di struktur partai PDI Perjuangan, anak ideologis PDI Perjuangan, Puan Maharani. Nah, kalau kemudian PAN sekonyong-konyong kemudian mendorong Ridwan Kamil, ya itu saja, itu mungkin buah dari obrolan politik antara Bima Arya ya, yang wali kota Bogor, yang pastinya juga bersiap dia ingin maju ke level gubernur, either itu gubernur Jawa Barat maupun gubernur Jakarta. Jadi kalau Ridwan Kamil nggak ada di posisi gubernur, dia makin senang mungkin dia, sehingga didorong penuh nih Ridwan Kamil maju ke Pilpres. Nah itu tadi agak lucu memang kalau PAN kemudian mendorong Ridwan Kamil, seperti yang saya katakan, ada dua nama yang lebih dekat dengan PAN yang selama ini didorong-dorong maju melalui PAN, yaitu Erick Thohir maupun Sandiaga. Gitu Mbak. Gitu. Baik, melihat hasil survei yang ada mengenai suara rakyat terhadap ataupun juga kecintaan rakyat terhadap Ganjar Pranowo, hingga saat ini memang kalau menurut Mas Henry pribadi potensinya masih belum bisa menggoyang suara partai ya untuk kemudian dicalonkan oleh partai begitu? Ya, karena memang dari datanya Mbak Putri, bila ada petugas partai dicalonkan oleh PDI Perjuangan sebagai calon presiden, bahkan sudah menjadi presiden seperti Pak Jokowi, itu kenaikan elektabilitasnya hanya 0,4%. Sehingga secara partai politik tidak terlalu menguntungkan bila petugas partai menjadi presiden, kemudian PDI Perjuangan tidak mendapatkan kotel efek dari perhitungan itu. Maka mungkin dengan label atau perekat PDI Perjuangan selama ini adalah Pras Soekarno, maka sangat mungkin kemudian Pras Soekarno yang dimajukan, karena secara angka itu sama sekali tidak berpengaruh signifikan terhadap elektabilitas PDI Perjuangan bila yang dicalonkan adalah petugas partai. Jadi artinya kalau kemudian petugas partai tidak bisa meningkatkan elektabilitas partai PDI Perjuangan dengan signifikan, why not kemudian dicoba darah biru Pras Soekarno yang kemudian maju sebagai calonnya, baik itu RI1 maupun RI2, itu kira-kira. Baik, pegawai partai masih belum bisa, kemungkinannya masih belum bisa mengangkat elektabilitas partai, dan kemudian masih ada daya magnet yang begitu kuat luar biasa dari Pras Soekarno. Mas Adi punya pendapat juga soal ini? Ya, saya kira kalau soal itu cukup rasional. Kalau kemudian teman-teman di internal PDIP itu terus ingin mengusung Mbak Puan sebagai kandidat yang bisa maju di 2024. Dari segi internal saya kira tidak ada persoalan. Tapi kan ketika misalnya Mbak Puan maju capres disanding-sandingkan atau dihadap-hadapkan dengan nama lain yang punya nama besar, misalnya dengan Prabowo Subianto ataupun dengan Anies Baswedan, gimana tingkat kompetisinya? Kan itu juga menjadi variabel penting. Karena kalau dihitung rata-rata Mbak Puan tidak ada persoalan apapun di internal. Bahkan mayoritas elitnya juga ingin maju. Kan yang menjadi pertanyaannya adalah kalau capres PDIP itu adalah Mbak Puan Maharani, bagaimana kalau lawannya Anies Baswedan, kalah atau menang? Bagaimana kalau lawannya itu Prabowo Subianto, kalah atau menang? Variabel inilah yang kemudian bisa menjelaskan
maka muncul nama Ganjar Pranowo yang relatif agak kuat elektabilitasnya, sehingga kalau PDIP usung misalnya Ganjar Pranowo, kalau dihadapkan dengan Prabowo Subianto ataupun Anies Baswedan, relatif agak sedikit kuat dan lebih unggul, kan begitu ceritanya. Makanya kemudian muncul nama Ganjar Pranowo. Anggaplah misalnya Ganjar tidak bisa maju dari PDIP, tapi kan masuk juga dalam radar KIP, kan begitu. Misalnya PAN dan P3 mengusulkan tuh nama Ganjar di samping nama-nama lain. Bahkan Nasdem sekalipun punya nama Anies Baswedan, kan juga ingin Ganjar Pranowo juga bisa diduetkan dengan Anies, dengan catatan kalau Ganjar itu keluar dari PDIP. Artinya apa? Ganjar ini akan menjadi komoditas politik panas soal Pilpres 2024 karena punya elektabilitas yang relatif juga signifikan. Begitupun dengan Anies, begitupun dengan Prabowo akan menjadi komoditas politik signifikan karena dua orang ini selalu menjadi langganan top 3 survei. Jadi orang partai politik manapun akan mengusung jagoan yang relatif mereka punya adaptasi yang cukup kuat di 2024. Kan begitu sebenarnya ceritanya Putri tentang 2024. Tentu tetap tarikan nafasnya itu apakah elit partai ataukah kader-kader biasa tapi dia punya elektabilitas yang cukup tinggi. Ya. Tarikan ini yang kemudian bisa menjelaskan kenapa Ganjar Pranowo muncul disandingkan misalnya dengan Ridwan Kamil. Kemudian Ganjar Pranowo muncul disandingkan dengan Erick Thohir, ada juga nama Sandiaga Uno. Begitupun dengan poros yang lain, ada Prabowo, ada Caimin, dan seterusnya dan seterusnya. Ini tentu sangat terkait dengan konfigurasi bagaimana suara publik dan suara partai. Tapi sebenarnya kalau mau dihitung rata-rata, kita ini sedang bicara sesuatu yang tidak pasti. Karena di 2024 sampai saat ini belum ada yang pasti. Anies memang sudah dideklarasikan oleh Nasdem, tapi belum ada dua partai politik yang secara definitif 100% deklarasi untuk Anies di 2024. Ya. Begitupun dengan Prabowo dengan PKB, sekalipun Prabowo sudah dinyatakan sebagai capresnya PKB, tapi sampai saat ini belum jelas itu posisi cawapresnya. Saya juga tidak terlampau yakin kalau Muhaimin Iskandar tidak jadi cawapresnya Prabowo Subianto, apakah poros politik ini akan lanjut atau tidak. Ini kan menjadi tantangan-tantangan yang cukup dinamis yang kita tahu bahwa di 2024 sebenarnya apa yang kita terawang sampai saat ini masih gelap gulita dan everything can happen lah. Semua bisa terjadi. Sekarang masih gelap gulita kalau kata Mas Adi. Tapi walaupun gelap gulita masih ada secercah cahaya kok Mas untuk bisa kita menerawang. Termasuk juga menerawang siapa yang akan menjadi pasangan dari Anies Baswedan. Ada nama AHY disodorkan. PKS juga menyorongkan Aher. Kemudian juga bagaimana kemungkinannya dengan Jenderal Andika. Kita akan lihat dan kita akan bahas mengenai siapa yang kira-kira akan mendampingi Anies Baswedan di segmen berikutnya. Pastikan Anda masih bersama kami.